mahal millatul Islam, dan hancur agama-agama atau kepercayaan kepada berhala-berhala. Kenapa? Karena pusatnya itu sudah dihancurkan, itu pertama. Wa kana ikhbaru bi fati Makkah qabla wuqu'ihi min al-har dalili ala tilki nubuwwatihi alaihi wassalam. Dan ini adalah informasi tentang Futuh Mekah, pendudukan kota Mekah ini qabla wuqu'ihi, sebelum terjadi. Jadi Futuh Mekah artinya surah ini yang membicarakan tentang penaklukan kota Mekah. Ayat ini turun kepada Rasulullah, itu penaklukannya belum terjadi. Artinya kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Mekah. Belum terjadi. Ini apa? Informasi wahyu ini turun sebagai khabar, sebagai berita kepada Rasulullah dan umat Islam bahwa kota Mekah akan ditaklukkan, tapi belum terjadi. Ya, katanya ini belum terjadi. Maka katanya di Fatih Makkah qabla wuqu'ihi, ini informasi Futuh Mekah itu sebelum terjadi Futuh Mekah. Nah, min al-harid dalil, inilah paling jelasnya petunjuk, paling jelasnya argumentasi ala sidqi nubuwwati Abdul Salam, yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang membuktikan tentang kenabian Rasulullah, bahwa siapa yang bisa memprediksikan kekuatan Mekah pada saat itu dapat ditaklukkan, dapat ditunjukkan oleh kekuatan yang baru muncul, yaitu Madinah. Kekuatan Islam itu Madinah yang dipunyai oleh Rasulullah, tapi kekuatan Mekah itu sudah istilahnya sudah kuat dari sebelumnya. Maka Rasulullah keluar dari kota Mekah. Siapa yang bisa memprediksi kota Mekah itu akan jatuh ke tangan Rasulullah? Nah, disinilah bukti bahwa informasi itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian nanti diceritakan di belakang bahwa orang-orang Arab yang kemudian mereka memasuki Islam karena mereka sebelumnya punya prediksi yang mereka katakan kalau benar Muhammad itu seorang Rasul, maka dia akan menaklukkan kota Mekah. Dan kalau dia menaklukkan kota Mekah, maka kami baru ikutin dia. Jadi pada waktu itu Arab Badui, artinya di pinggir-pinggir kota Mekah itu, mereka bertekad. Jadi ya, kalau kata kita memprediksikan, tapi mereka nggak tahu bahwa akan terjadi, artinya apa mungkin terjadi. Mereka mengatakan kalau Muhammad ini setelah Rasulullah pindah ke kota Madinah dapat menundukkan kota Mekah, maka dia benar seorang Rasul. Maka kami akan ikuti dia. Jadi Pak, seorang Rasul itu ujiannya luar biasa. Bukan hanya itu saja, Rasulullah itu pernah diracuni oleh orang Yahudi, dikasih daging yang isinya racun. Ketika Rasulullah akan makan tapi tidak jadi karena diberitahu oleh malaikat, bahkan riwayatnya daging ini berbicara pada Rasulullah supaya dia dimakan karena dia mengandung racun. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab keburu makan walaupun dimuntahkan lagi. Nah, maka ada riwayat bahwa yang berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab radhiyallahu anhu mereka wafat dalam keadaan syahid walaupun wafat di tempat tidur. Kenapa? Karena dianggap bahwa kedua sahabat ini wafat karena racun yang reaksinya lambat. Jadi sudah sempat dimakan, tapi dikeluarkan, tapi racun sudah sempat masuk ke dalam tubuh kedua sahabat ini. Nah, reaksi lambat, artinya nggak langsung besar pada saat itu. Nah, karena mengatakan mereka mati syahid karena racun yang pernah dimakan. Tapi Rasulullah belum sempat, sampai kemudian sudah diantisipasi oleh malaikat. Disampaikan. Ketika Yahudi itu ditanya, kenapa engkau meracuni Rasulullah? Dan apa akibatnya kalau Rasul itu akan mati? Apa kata orang Yahudi? Kalau benar dia seorang Rasul,
dia nggak akan pernah memperparah. Artinya tidak akan meracuni. Kalau dia benar seorang Rasul, dia nggak. Jadi membuktikan Rasul itu taruhannya nyawa. Jadi kalau dia betul Rasul, dia nggak akan pernah kena racun atau nggak bisa diracuni. Tapi tentu saja orang yang begitu ditangkap oleh para sahabat karena mencoba membunuh Rasulullah dengan cara meracuni. Tapi ketika ditanya, kenapa kau berani seperti itu? Jawabannya adalah kalau dia benar seorang Rasul, dia nggak akan bisa diracuni. Masya Allah. Jadi untuk membuktikan Rasulullah itu nyawa karena Rasulullah jangan membuktikan mau percaya. Syukur kepada dia sudah. Kenapa? Tugas seorang Rasul hanya benar, hanya menyampaikan. Tidak, menyampaikan saja. Yang disampaikan mau percaya, silakan nggak percaya sudah tidak ada beban bagi Rasulullah. Jadi nggak perlu apa, nggak perlu kemudian, nggak perlu menunjukkan kehebatan tidak kalau percaya ya silakan nggak percaya sudah. Maka mukjizat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menentang, bagi orang-orang yang melawan. Bagi orang yang beriman nggak perlu mukjizat. Kenapa? Sudah percaya. Jadi ingin menunjukkan dia seorang Rasul perlu mukjizat itu bagi orang yang melawan, bagi orang yang menentang. Seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah nanya mukjizat Rasulullah, tidak. Karena nggak percaya. Karena percaya itu yang menjadi bekal mereka untuk mengikuti apa yang Rasulullah sabdakan atau apa yang Rasulullah ajarkan. Kalau dia percaya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka minta bukti atau minimal mereka mengikuti dengan rasa ragu apa benar atau tidak sebelum memastikan itu. Nah, apalagi karena itu di sini pun ini menunjukkan kemujizatan atau menunjukkan tentang Rasulullah itu nubuah Rasulullah. Apa yang menunjukkan bahwa Fatu Mekah belum terjadi, tapi Rasulullah sudah diturunkan ayat. Maka ada apabila datang Nasrullah, pertolongan, wal-fath dan kemenangan. Pertanyaan apabila datang belum? Apabila datang belum? Belum. Apabila datang, apabila nanti belum datang. Pertolongan Allah dan kemenangan belum datang. Tapi Rasulullah sudah menginformasikan itu, ayat itu informasikan. Ya mungkin akan diketahui. Kenapa? Kekuatan yang begitu besar di kota Mekah bisa ditundukkan oleh Rasulullah. Walaupun beberapa kasus kafir Quraisy atau Mekah itu dikalahkan oleh Rasul dalam pertempuran, tapi tidak selamanya pertempuran itu dimenangkan oleh Rasul. Tapi apa? Ya terus berganti-ganti karena ada menang dan kalah yang biasa dalam pertarungan begini. Ya, jadi ini ayat surah ini secara utuh menunjukkan apa? Tentang nubuwah, tentang nabiya. Ini salah satunya. Tapi namanya orang yang percaya, ya sudah tunjukkan macam itu. Saya tidak percaya. Mukjizat kayak apa? Sampai akhirnya antara putih dipaksakan mereka harus percaya. Ketika betul-betul Mekah itu ditundukkan, ditaklukkan. Ketika nanti Mekah yang betul ditaklukkan, barulah mereka percaya. Dan ini mungkin percaya dalam keadaan terpaksa karena tidak jalan lain. Semua dalam peraturan Mekah mengatakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, mereka semuanya aman. Siapa yang melawan dengan jalan jadi perang. Jadi mereka berburu masuk ke Masjidil Haram dan masuk ke Abu Sufyan. Abu Sufyan, karena Abu Sufyan kepala suku. Pada saat itu Abu Sufyan yang tertinggi minta perlindungan. Dan bahkan Abu Sufyan sendiri waktu itu masih kafir. Nah setelah itu nanti Abu Sufyan beriman terus. Jadi peristiwa ini belum begitu, ayat ini belum serta-merta menjadikan mereka beriman. Masih pengen pembuktian juga. Dan bagi orang beriman nggak butuh lagi pembuktian karena sudah percaya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tafsir idza jaa Rasulullah al-khitab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakkiru rabbuhu bin ni'mati wal fadli alaihi wa ala sayyidil mu'minin. Sasaran ayat ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang nikmat dan keutamaan Rasulullah wa ala sayyidil mu'minin dan
Wal makna arti idza jaa nasrul wal fath idza nasrakallahu ya Muhammad ala alayka. Artinya apabila Allah menolong engkau ya Muhammad atas musuh-musuh engkau, wa fatra alayka makkah amil qura, atau Allah sudah tundukkan. Kata fathah itu semua membuka. Maka para sarjana barat mengatakan kata fathah itu lebih tepat. Jadi Islam datang dimanapun tidak diartikan sebagai penjajah, maka tidak dikatakan sebagai penjajah. Maka kata fathah membuka justru membuka peradaban. Islam datang kemanapun itu membuka peradaban. Kenapa tidak dikatakan sebagai penjajah? Karena ketika Islam datang suatu wilayah, silakan kalau Anda mau beriman, beriman. Kalau tidak beriman tidak masalah, asal kalian mau patuh pada kami. Kalau kalian mau beriman, silakan beriman. Tidak beriman tidak. Jadi kalau penjajah itu pasti memaksakan kehendak penjajah. Makanya para ulama mengatakan Islam dimanapun dia berada tidak dikatakan sebagai penjajah. Maka dalam terminologi Arab itu kata itu membuka apa? Membuka peradaban. Dimanapun Islam datang pasti akan seperti itu. Sudah melakukan penelitian, mereka melakukan penelitian dan mereka mengaku sendiri wilayah-wilayah yang ditundukkan oleh Islam itu tidak menjadi wilayah yang terbengkalai, terbelakang, tidak, justru mereka mengalami kemajuan. Akan tutup. Kemajuan apa? Karena peradaban yang dibawa oleh umat Islam ke sana itu tidak memastikan peradaban mereka, tidak. Di peradaban yang dibawa oleh orang Arab pada saat itu ke suatu wilayah tidak memastikan peradaban yang ada. Tapi kalau penjajah itu memastikan. Kalau penjajah itu memastikan, menggantikan. Ya, banyak kasus lah. Kasar, awal, nomor segala macam banyak. Di Indonesia sendiri mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Penjajah selama 350 tahun, oleh Belanda dan sebagainya. Banyak hal-hal yang ditinggalkan yang berubah kan, oleh mereka penanaman budaya. Tapi Islam tidak akan betul. Betul apa? Ya kalau kata maka dikatakan penaklukan itu kurang tepat katanya. Ya, kata penaklukan kurang tepat. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sudah putusnya seperti itu namanya. Ya, bukan apa? Bukan penindasan yang terjadi dan akan membuka peradaban. Orang Muslimna al-ikhbar bi fadli Makkah qabla wuqu'i ikhbar al-ghaib wa huwa min alamin nubuwwah. Informasi tentang pendudukan atau futuh Makkah itu qabla wuqu'i, sebelum terjadinya. Ikhbar bil ghaib ini berarti informasi tentang ghaib. Apa sih? Informasi tentang sesuatu yang akan terjadi dan itu tidak seorang pun yang tahu. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengetahui sesuatu yang terjadi yang akan terjadi besok, maka pastikan orang itu berbohong. Siti Aisyah istrinya Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengetahui peristiwa yang akan terjadi besok, maka pastikan orang itu berbohong. Kenapa? Karena beliau tidak tahu apa yang akan terjadi besok kecuali diberitahu oleh wahyu. Ini nggak ada orang yang akan tahu akan terjadi besok, itu nggak ada. Sampai Rasulullah pun tidak tahu. Kecuali ada wahyu yang ngasih tahu. Jadi artinya hadis itu menunjukkan bahwa Siti Aisyah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Basyariahnya, kemanusiaannya seorang Rasul tidak lepas melekat pada seorang Rasul. Walaupun seorang Rasul itu manusia, yang manusia itu nggak bisa memprediksi apa yang terjadi sudah. Kata Siti Aisyah, kalau ada orang yang mengatakan itu, maka pastikan dia berdusta. Nah, futuh Mekah belum terjadi. Mekah belum ditaklukkan. Tapi informasinya dengan ayat ini sudah ada. Ini yang menjadi orang-orang bingung. Bingung dalam pengertian yang tidak percaya. Tapi bagi yang percaya, ya sudah terima. Kapan waktunya, dia nggak tahu kapan waktunya. Sampai sama dengan juga surah Ar-Rum, Mulibatul Rum. Surah Romawi itu. Salah
namanya adik kuasa, keberpihakan pada harus berpihak pada itu. Jadi antara adik kuasa Romawi dan Persia ini bertaruh, tetap negara-negara kecil harus ada rasa simpati atau mendukung lah. Kenapa? Siapapun menang mereka akan dapat imbasnya. Nah, Rasulullah lebih cenderung pada Romawi. Kenapa? Karena agamanya sudah bersama. Dibandingkan Persia, kenapa agamanya Majusi? Tapi waktu itu Romawi kalah. Tapi ada yang diinformasikan bahwa nanti Romawi akan mengalahkan Persia. Diceritakan soal ketika itu turun, tertawa orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang kafir itu tertawa semua, mentawakan informasi itu. Muhammad nggak tahu apa-apa, ternyata terbukti bahwa Romawi kalah gitu. Kenapa dia informasikan bahwa Romawi akan menang? Orang kalah kebanyakan. Dia itu akan memenangkan. Bukan saat itu akan memenangkan peperangan itu. Tidak ada yang tahu berapa lama. Tidak tahu kapan. Tapi Romawi akan menangkan. Ya Allah takdirkan Romawi kemudian menang. Kenapa Rasulullah lebih cenderung kepada Romawi? Karena agamanya masih agama sama dibandingkan Persia. Agamanya agama manusia. Jadi ada kecenderungan ke sana. Maka Rasulullah lebih mendukung. Ya namanya dalam percaturan politik dunia seperti itu, ya mau nggak mau harus apa? Harus ada keberpihakan. Karena apa? Imbasnya akan siapapun yang akan berkuasa imbasnya. Tapi Rasulullah lebih senang kalau Romawi yang apa? Yang berkuasa karena agamanya agama sama. Jadi katakan agamanya apa? Agama Nasrani. Ya. Nah, ini semua bahwa min alamin nubuwah. Ini ada tanda-tanda kenabian. Apa tanda-tanda kenabian? Di antara tanda-tanda kenabian bisa menginformasikan sesuatu yang gaib. Ya. Tanda kenabian itu adalah bisa memberitahukan sesuatu yang gaib. Maka beriman kepada yang gaib itu salah satu rukun iman. Ya gaib itu apa? Banyak yang gaib itu. Hari akhirat itu gaib semua, kiamat gaib semua. Tapi apa? Harus beriman kita. Nah, yang tahu itu hanya Rasul. Manusia biasa siapapun itu nggak bisa tahu informasi yang gaib. Baik yang gaib pada masa yang akan datang jauh bisa di akhirat, ataupun yang gaib besok. Bagi manusia yang gaib itu tidak mesti harus jauh. Kita di masjid ini, di rumah kita itu gaib juga bagi kita. Kita di sini, di luar masjid gaib juga bagi kita. Kita nggak tahu. Tapi ketidaktahuan kita kalau yang gaib itu kenikmatan. Kita nggak bisa melihat yang gaib itu nikmat. Jangan dianggap itu apa? Itu keterbatasan kelemahan, bukan nikmat. Kalau bisa bayangkan kalau pandangan kita ini apa bisa tembus. Kita melihat bisa tembus pandang. Bisa bayangkan bagaimana tidak nikmat hidup kita. Lihat orang belanja. Kenapa? Tembus. Enak gitu. Cobain aja kalau melihat tembus pandang gitu. Melihat orang sampai dompetnya semua kelihatan. Bahkan mungkin bisa melihat yang baik, melihat jin, melihat iblis, di parahan. Maka keterbatasan melihat itu kenikmatan sama syukur. Jadi kita anggap wah kalau kita bisa tembus pandang makin enak gitu. Ya apa tidak? Semua awal itu sudah Allah takar bagi kita. Kita ini kita makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini Allah sudah Allah takar. Penglihatan kita sama dia di balik tembok kita nggak bisa lihat. Tidak akan balik tembok yang tebal kayak macam itu. Di balik baju yang tipis sekian miliar sekian sentimeter aja apa? Milimeter ya. Kita bisa nggak bisa tembus. Itu kenikmatan. Itu yang gaib, betul itu gaib. Kita jadi gaib itu saking hidup kita nggak tahu. Nah, maka salah satu dari fungsi kenabian adalah memberitahukan sesuatu yang gaib. Apa itu yang gaib? Ya tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Itu gaib semua. Lalu semua bisa tahu itu dari mana? Dari wahyu. Yang bisa menerima wahyu hanya seorang rasul. Selain rasul tidak ada yang bisa menerima wahyu. Maka kalau ada yang memberitahu tentang yang gaib bukan rasul, maka
dari apa? Dari perantaranya mungkin apa? Dari bangsa jin. Boleh. Memang ada di surah jin pun diceritakan. Surah tapi jin tidak bisa mengambil informasi langsung dari langit. Maka ketika dia memberitahukan kepada para kahin, para dukun tentang sesuatu, dari 1000 yang diberitahukan oleh bangsa jin kepada manusia, 1 yang bisa kebetulan. Itu kebetulan berarti. Jadi dari 1000 informasi bangsa jin, 1 bisa kebetulan. Bukan kebenaran, kebetulan benar. Yang 1 itu akhirnya kemudian apa ya? Dipegang oleh apa? Oleh manusia, bahwa jin bisa mengaku. Padahal tidak. Dan dia nggak dapat informasi benar, kebetulan benar. Jadi manusia nggak ada yang tahu tentang sesuatu yang akan terjadi. Sampai Rasul pun tidak tahu kecuali melalui wahyu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ay wa ra'aital 'arab yadkhuluna fil islam jama'atin min ghairi harbin wala qital. Ya Muhammad, kamu akan lihat orang-orang Arab yadkhuluna fil islam jama'atin. Mereka akan masuk Islam berkelompok-kelompok. Apa itu berkelompok-kelompok, berkelompok. Masuk Islam itu enggak satu-satu, jama'atin. Kenapa? Karena yang masuk Islam itu satu suku, satu kabilah, satu kabilah, masuk semua. Bukan hanya satu perorangan, Mas. Jadi afwaja itu berjamaah-jamaah. Jamaah itu maksudnya satu kampung masuk semua. Kampung ini, suku ini masuk semua. Yang sebelumnya mereka menentang, sebelumnya mereka berperang pada Rasulullah. Memerangi Rasulullah dari kota Mekah, memerangi Rasulullah dari tanah Arab. Sampai Rasul hijrah ke Madinah pun mereka terus serang Rasulullah. Tapi ketika nanti ada Futuh Mekah, mereka akan masuk Islam jama'atin. Berbondong-bondong mereka berjamaah. Kenapa? Satu suku. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Kenapa? Kalau kepala sukunya sudah masuk, maka semua anak buah masuk semua. Kalau kepala sukunya sudah masuk semua. Itu tradisi macam itu. Maka diinformasikan ra'aital 'araba yadkhuluna fil islam jama'atin min ghairi harbin wala qital, tanpa harus melalui jalan peperangan dan pembunuhan, tidak. Tidak pakai bertarung lagi, mereka masuk kenapa? Dengan sukarela. Bila harbin wala qital, tidak pakai perang. Wa dzalika ba'da fathi Makkah saratil 'arabu ta'ti min aqal 'adil qari'atan. Nah, itu terjadi setelah Futuh Makkah. Orang-orang Arab ta'ti min aqal, datang dari penjuru ini qari'atan. Karena apa? Sukarela, tanpa dipaksa mereka datang masuk Islam. Sukarela. Oh, sebelumnya bagaimana? Nggak sukarela. Sebelumnya bukan berarti mereka tidak sukarela. Rasulullah melakukan perbuatan wilayah itu bukan untuk menaklukkan mereka yang bagian membunuh mereka, tidak. Tapi apa? Mengajarkan mereka apa itu Islam. Buktikan Islam itu rahmatun alamin. Gimana pembuktian? Mereka bisa bukti, tapi setelah itu Mekah nggak pakai bukti lagi, udah masuk mereka secara apa? Kenapa? Secara sukarela, patuh mereka, nggak pakai apa? Nggak pakai perang. Qala Ibnu Katsir, inna ahya'an katantazimu fatha Makkah yaquluna in dhara ala qawmi fa hiya nabi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, inna ahya'an, suku-suku Arab itu katantazimu fatha Makkah. Mereka menunggu Futuh Makkah. Mereka menunggu yang tadi. Mereka menunggu penaklukan kota Makkah. Kenapa? Inzar ala qawmi bahwa kalau dia, kalau Rasulullah, kalau Muhammad itu zahara, dapat menangkan, dapat menguasai, dapat eksis pada kaumnya sendiri, artinya di mana? Di Makkah, bahwa Nabi dia benar. Tantangan lagi. Kalau Muhammad itu sudah hijrah ke Madinah, kemudian dia bisa menaklukkan tanah airnya, kaumnya sendiri, maka dia nabi. Itu
Itu janji mereka. Maka falamma fatahu Allahu alaihim maka dakhalu fi dinillahi afwaja. Maka tatkala Makkah sudah ditundukkan oleh Rasulullah, dakhalu fi dinillahi afwaja. Mereka apa? Masuk Islam secara apa? Berbondong-bondong berjamaah. Memang sudah apa? Sudah mereka nantikan, mereka tunggu. Jadi kenapa mereka tunggu hal itu? Yang pertama, memang mereka tidak mempercayai Muhammad seorang Rasul. Itu yang pertama. Tapi bagi mereka juga ada kebutuhan pada Rasul. Kebutuhan apa? Ternyata ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, itu Madinah menjadi wilayah yang tenang, yang aman, dapat disatukan. Suku-suku di Madinah itu yang tadinya berperang, yang tadinya bertarung terus, itu ketika ada Rasulullah, mereka dapat disatukan. Nah, orang-orang suku-suku di Mekah ini, ya kan Arab itu suku-suku. Ya, sampai sekarang Pak, yang tidak sekarang sama. Mereka bersuku-suku. Ini kehidupan mereka sama dengan kehidupan di Madinah sebelum Rasulullah datang. Mereka apa? Terus bersaing. Terus mereka itu apa? Ya berperang antara mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak ada pemersatunya. Masing-masing suku merasa yang paling hebat, paling tinggi, paling berkuasa, dan mereka nggak mau dicampur dengan yang lain. Tapi di Madinah setelah Rasulullah ada, ya Rasulullah ada nomor satu, dan mereka juga menginginkan seperti ini. Gitu. Mereka menginginkan seperti ini. Tapi masalahnya siapa yang melakukan itu? Karena mereka nggak percaya pada Rasulullah. Dan Rasulullah sudah pindah ke kota Mekah, sama kota Madinah. Dan di kota Mekah mereka nggak bisa satu-satu. Kalau mereka satu-satu, maka mereka akan perang. Misalnya suku ini akhirnya beriman pada Rasulullah, ya mereka habis diperangi oleh suku-suku yang lain yang ada di kota Mekah. Jadi tanda mereka menantinya mereka akan ditaklukkan kota Mekah itu bukan hanya kepentingan secara ideologi, tapi juga kepentingan secara politik, juga kepentingan secara ekonomi. Kenapa? Terbukti di kota Madinah, Rasulullah ada di sana. Kota Madinah itu menjadi kota yang makmur, kota yang beradab, kota yang utuh secara geografis, utuh peraturan secara ekonomi, secara politik. Kenapa? Ada satu pimpinan yang mereka patuhi. Di Mekah belum terjadi. Mereka nggak menginginkan seperti ini. Ingin ada satu figur, tapi nggak tahu siapa. Maka menunggu akan datangnya penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah, yang mereka akan jadikan satu figur, yang mereka akan taat kepada satu figur itu. Tapi masalahnya mereka tidak bisa sendirian. Sendirian habis mereka. Dibantai dengan suku lainnya. Maka mereka apa? Nah, Rasulullah hijrah kepada Madinah juga diundang oleh orang-orang Madinah. Khadijah dan suku Aus yang sebelumnya terus bertarung, itu suku apa? Suku yang paling besar. Khadijah suku Aus paling besar. Itu terus bertarung, terus bertempur, sampai macam ini. Tapi mereka juga nggak mau yang ini jadi penguasa, yang tidaknya. Khadijah yang muncul nggak mau, atau Aus yang muncul nggak mau. Mereka terus bersaing. Tapi kalau ada satu figur yang mereka sepakati untuk jadi pemimpin, oke. Akhirnya mereka dengar ada seorang yang mengaku nabi di kota Mekah, maka diundang Rasulullah kota Madinah. Kami akan angkat jadi pemimpin. Panggil semua pengikut kau, akan kami lindungi semua, akan kami jamin semua. Itu macam itu. Nah di Mekah habis, tak ada. Maka apa? Menanti ada seorang tokoh yang bisa menaungi mereka. Kenapa? Karena kehidupan mereka sama seperti kehidupan jahiliyah, berperang terus. Perangnya nggak sesuatu yang besar aja, Pak. Onta mati, onta sebulan, onta kampung ini mati di kampung sebelah, itu perang. Agar onta mati enggak? Ini onta di kampung ini, onta kampung ini main kampung sebelah, ontanya mati. Kayak itu perang. Maka katanya orang Arab ini diajak perang yang demen, emang hobi, demen sama kalau perang. Itu ada penelitian sejarah mengatakan orang Arab memang demen perang. Jadi kalau mau main bawa pedang, bawa di samping
lain ya biasa-biasa saja, nggak melanggar apa, nggak melanggar HAM, nggak kena pidana. Kenapa? Ya memang tuntutan apa kondisi alam yang menuntut mereka seperti itu. Ya. Jadi kondisi lingkungan alam itu menuntut kita harus bersikap seperti itu, keras. Kenapa? Di padang yang tandus dengan kehidupan yang berkurang dan kecil, juga dengan apa? Dengan kehidupan ekonomi yang atas macam itu, kalau nggak kasih duitnya, ya masya Allah, maka lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bapak hidup di lingkungan di mana orang yang rajin ngaji, sering ke masjid, akan sangat berbeda. Ketika bapak di lingkungan orangnya tidak ada Tuhan, berbeda. Maka katanya orang-orang agraris itu agak sopan, orang agraris itu agak santun. Kenapa? Karena praktek kehidupan mereka, keseharian kehidupan mereka yang mereka praktekkan itu membawa sikap mereka, mental mereka. Petani jarang yang apa? Yang punya ambisi yang membuat yang macam-macam untuk pertanian itu mereka apa? Orang yang menanti, orang yang menunggu, sabar. Nanam padi berapa misalnya dia panen 3 bulan, ya 3 bulan dia tungguin, kayaknya gitu. Nanam bayam 40 hari, yang 40 hari siram tiap hari. Dia nggak maksain. Ini bayam gimana kalau tumbuhnya jangan 40 hari, 20 hari tunggu. 20 hari bisa panen, 20 hari gede. Apa disiram sehari 3 kali? Disiram aja, dia tumbuh. Tapi kalau pedagang, ini orang Mekah beda. Berpikir, berputar otak. Tidak melanggar, gimana cara sholat. Pada apa pembeli nggak datang, gimana caranya supaya tidak temuin ya. Jadi kalau pembeli nggak datang ke warungnya, baru datang ke rumah. Sekarang gitu kan. Ya kan tadi itu keluar semuanya pasar kalau jalan gitu kan. Orang yang jualan tahu kalau macam jualan mobil, jualan tahu aja ke mobil pak. Ya. Sampai kompor-kompornya dibawa, dapur-dapurnya dibawa, digoreng dadakan. Biar apa? Biar konsumennya ya artinya ya orang dia jualan di warung, jualan di teriak-teriak pun nggak ada orang datang, orang datang. Gimana? Ya dia berpikir, apa? Kita datang kita. Kalau kita datangnya kalau masaknya di rumah, nggak mungkin nih. Kenapa? Buru adem kan? Meleot ini, melempem ini. Gimana caranya? Gimana? Bawa kompornya. Ya bawa kompornya. Ya kan begitu. Ini jualan tahu di rumah, tapi kita goreng di rumah, kita bawa tahu. Ya udah perlu melempem. Nggak enak ini. Gimana caranya? Supaya apa? Supaya ketika dinikmati oleh konsumennya, ini apa? Masih fresh, bagus, baru matang, dia hangat ya. Gimana caranya? Bawa kompor ini. Itu berpikir orang dagang. Petani ini bayam 40 hari, bagaimana supaya 20 hari aja kita apa? Kita cabut, tapi tingginya sama, dia sama. Kalau kita kesilapan gitu ya. Kita kasih air, mungkin siramnya nggak 2 kali, sehari 3 kali atau 4 kali gitu. Ya banyak mati masa. Maka mental apa? Menunggu. Tawakalnya tinggi, dia menunggu kan? Buat jalan ya, siramin, ada rumput cabutin. Maka sekarang orang ini itu gara-gara dan kenapa? Karena udah masa transisi menuju apa? Masa industri. Yang sebut orang agraris itu Indonesia sudah hampir berpindah, tapi masih transisi. Industri kagak, agraris juga enggak. Makanya apa? Galak-galak sekarang, apa? Sering berpikir musik, menyambung, berantem, mulai. Kenapa? Ini. Kalau di petani juga satu. Itu mulai itu kan biasa berbeda. Dan Allah takdirkan masih itu memang seperti itu. Berarti. Dan itu mempengaruhi kepada apa? Ya kerja juga sama. Kayak kan apa? Kebanyakan konektor itu kan kebanyakan orang-orang Solo yang ngomongnya apa? Keras, cepat. Jarang konektor itu orang Jawa aja jarang. Karena kalau Jawanya apa yang berbentuk jarang.
Kenapa jarak? Ya nggak, karakternya nggak bisa. Robot. Nyari dari robot. Ayo siapa yang punya jembatan baru? Dia mau jembatan baru banyak karakter. Tapi kalau orang itu langsung kan turun. Bahkan kadang-kadang apa? Ngomongnya itu saya depannya itu nggak jelas. Misalnya kan jembatan gantung siapa yang mau gantung doain gitu. Udah, kenapa? Karakternya. Mekah sama Madinah juga begitu juga sama. Maka Rasulullah itu apa? Di Mekah bisa diterima. Kenapa? Hidupnya seperti itu. Tapi kalau di Mekah ya apa? Harus keras, bersaing, berpikir keras. Kenapa? Dagang, Pak. Dagang itu bersaing. Bertani bisa bersaing nggak? Bisa bersaing, apa petani yang bersaing? Oh, sawah sini, ayo cepet-cepetan. Kan? Di sawah sebelah, coba, bertani nggak bisa, ya tungguin aja sama dia. Bisa bersaing, sawah petak ini sama petak ini, main cepet-cepetan tunggunya gitu. Nggak bisa kan? Semuanya apa? Nungguin. Ketika nungguin misalnya, kok kayaknya padi kamu kok cepet bener ya itu tumbuhnya, pakai pupuknya apa sih? Gila kan ya, katanya sharing dia bagi gitu kan. Tapi kalau perdagangan enggak. Ya aku banget gimana cara gitu kan. Kok aku mau nyampe itu. Curiga. Tapi kalau pertanian, Pak, mohon maaf kok padinya cakep-cakep ya. Dari kita mau berdagangan, oh iya saya pakai pupuk ini, oh gitu ya. Nah ini coba dah gitu. Ya teman-teman. Kalau dagang yang sebelahnya sering laku, yang sering nggak laku, pakai apa nih? Persaingannya beda. Pakai apa nih? Oh suka banget. Orang pas datang ke depan, misalnya sama-sama jualan, sama-sama barang sama, datang situ mau ya. Apa ya? Wiridannya apa ya? Siapa dia punya? Main. Dia nggak punya. Kok kamu laku banget ya gitu ya? Pasti rahasianya apa kan? Sembunyikan. Kalau bisa, nangkep yang sebelah. Tapi kalau pertanian, nggak bisa. Kalau yang sebelahnya gagal panen, bisa terjadi imbasnya ke sebelahnya lagi. Kenapa? Gagal panen kenapa? Hamanya banyak. Yang sebelah kena hama nggak? Ya pasti kena juga. Maka dia langsung lewat ya. Tuh, pertanian beda. Nah, di Madinah posisi masih begitu. Kenapa? Mereka orang petani. Di Mekah, sayang keras. Dan Rasulullah paham betul, karena Rasulullah juga pernah apa? Berdagang, ngerti pasar itu bagaimana. Nah itu ya, jadi di sini sekali lagi bahwa kelahiran, kedatangan Futuh Mekah itu dinantikan oleh orang-orang Mekah itu sendiri. Nah maka pada samdi sanatani hatta istawsaqat jaziratul ardi imanan. Tidak lebih dari 2 tahun. Setelah Futuh Mekah itu negara Arab terikat satu dalam keimanan. Jadi setelah nggak lama setelah Futuh Mekah selama 2 tahun Pak, semua jazirah itu Pak, istilahnya dikuasai oleh Islam. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa fi sa'ir qabail Arab illa mudhirul Islam. Tidak tersisa kabilah-kabilah yang ada pada saat itu, suku-suku yang pada saat itu, semuanya masuk Islam.
setelah itu maka itu terjadi, Rasulullah memperoleh kemenangan, keberhasilan yang tadinya beliau ditundukkan, kemudian beliau menunjukkan apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umat Islam setelah itu Mekah, setelah pertolongan datang, setelah musuh dikalahkan, apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini jawaban dari kita kepada Al-Fatihah. Subhana rabbika